Pak Linhari. Waalaikumsalam Bu Cici. Oke, Pak Linhari hari ini mau ada coaching bersama Pak Syahri nggih? Nggih, untuk sore ini kemarin sudah saya janjian dengan Pak Sari untuk melakukan coaching bersama, kegiatannya akan langsung dilaksanakan. Oke, nah, di sini saya ingin bertanya Pak Lin, apa yang ingin Pak Lin kembangkan dalam proses coaching bersama Pak Syahri nanti? Ya, saya pengennya nanti Pak Sari itu bisa mengembangkan kompetensi-kompetensi yang ada. Jadi masalah yang dihadapi Pak Sari bisa menyelesaikan dengan baik, dengan tujuan-tujuan yang baik pula. Artinya apa? Pak Sari itu bisa memperdayakan dirinya untuk mencapai tujuan-tujuannya. Itu, Bu Wah, Cici. sangat keren sekali Pak Lin. Oke, ini saya akan menjadi pengamat saat Pak Linhari dan Pak Syahri melakukan coaching. Saya persilahkan Pak Linhari dan Pak Syahri untuk melakukan coaching. Silahkan. Ya. Assalamualaikum Pak Syahri. Waalaikumsalam Mbak Lin. Nah, gimana kabarnya sore hari ini Pak Syahri? Alhamdulillah baik Pak Lin. Bagaimana dengan Pak Lin sendiri? Alhamdulillah baik-baik, walaupun suasana mendung kita tetap semangat ya Pak Syahri. Kan kemarin sudah kita janjian untuk melakukan coaching ya Pak Syahri. Ya. Saya Terima kasih sekali sama Pak Lin sudah meluangkan waktu untuk mengcoaching saya pada hari ini. Iya ya. Gini Pak Syahri, untuk pertama kali kira-kira Pak Syahri mempunyai tujuan apa dalam pertemuan kali ini? Begini Pak Lin, saya itu punya tujuan supaya pertemuan kita kali ini itu bisa memberikan solusi pada saya bagaimana mengatasi masalah sampah di sekolah ini. Karena masih ada beberapa siswa ini yang kurang disiplin di dalam membuang sampah di tempatnya. Dan juga saya kepingin sampah ini nanti tidak hanya dibuang begitu saja, namun bisa diolah atau dibuat menjadi hal yang lebih bermanfaat, Pak. Selain itu, apalagi Pak Syahri kira-kira jenengan mempunyai gambaran apa lagi kira-kira masalah jenengan selain sampah itu? Mungkin ada lagi. Selain sampah tentunya nanti tentang kerindangan sekolah. Saya berharap nanti itu dari hasil olahan sampahnya ini bisa digunakan untuk pupuk, Pak Lin. Jadi untuk pupuk. Berarti Pak Syahri pengennya nanti intinya nanti ya Pak ya. Pak Syahri pengen nanti tepatnya nanti membentuk lingkungan yang bersih gitu Pak ya. Lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman gitu Pak Syahri ya. Betul. Ya. Selanjutnya Pak Syahri, saya pengen tahu untuk kegiatan jenengan itu dari skala 1 sampai 10, kira-kira Pak Syahri itu sekarang di posisi yang mana? Di mana? Kalau posisi sekarang saya menilai dari keseluruhan siswa itu ada di posisi 8, Mbak Lin. Jadi masih ada beberapa siswa, utamanya siswa kelas 1 anak baru ini masih kurang disiplin di dalam membuang sampah pada tempatnya. Selain itu juga karena kita itu satu halaman dengan TK, ini juga dari anak-anak TK. Dari anak-anak TK juga masih kurang di dalam kedisiplinan membuang sampah di tempatnya. Itu Pak Lin. Iya. Selanjutnya ada lagi Pak Lin, selain membuang sampah itu kan saya kepingin memilah Pak Lin. Memilah dan memilih nanti itu sampahnya dikelompokkan antara organik dan anorganik sehingga nanti kita bisa mudah mengolah sampah tersebut Pak Lin. Iya. Selanjutnya Pak Syahri, apa rencana jenengan ke depan untuk mencapai tujuannya? Kira-kira rencana jenengan ke depan apa kira-kira? Rencananya mungkin begini Pak Lin, kebetulan 2 hari lagi itu ada rapat Dewan Guru. Saya kepingin menghidupkan kembali
tim kebersihan yang sudah dibentuk sekolah itu ingin diaktifkan kembali karena memang ada beberapa guru yang dulu menjadi tim itu sudah purna sehingga tidak bisa berjalan efektif karena kekurangan guru sehingga perlu adanya reorganisasi. Kebetulan ini juga ada tambahan guru baru kelas 3 ini. Jadi itu rencana awal, mungkin itu saya sampaikan di situ. Kemudian selain rencana reorganisasi itu, rencananya saya ingin melibatkan semua siswa ini di ada koordinirnya, ada yang mengkoordinir tiap kelas. Jadi ada pengurus kelasnya untuk saling mengingatkan teman-temannya atau adik kelasnya atau bahkan kakak kelasnya untuk membuang sampah pada tempatnya dan memisahkan sesuai jenis sampah. Itu Pak Lin. Di yang kedua itu. Mungkin yang ketiga begini Pak Lin. Yang ketiga mungkin saya mengajak anak-anak itu membuat semacam poster atau gambar yang berkaitan dengan kebersihan. Mungkin ada tulisan Anadhofatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman, atau mungkin kata-kata lain yang bisa menggugah anak-anak supaya mereka itu membuang sampah pada tempatnya. Iya. Menarik sekali Pak Sari. Untuk selanjutnya Pak Sari, saya tadi menggarisbawahi jenengan akan mengadakan rapat dengan teman guru ya Pak Sari. Iya, betul. Ini kolaborasi. Kira-kira itu Pak Sari mempunyai gambaran apa jenengan membicarakan dengan teman guru itu bentuknya bagaimana? Terus jenengan membuat diskusi atau bagaimana kira-kira untuk nanti mencapai tujuan dengan teman-teman guru itu? Maksudku aksinya itu bagaimana Pak Sari? Jenengan coba cerita bagaimana nanti aksinya nyata itu bagaimana? Jadi seperti apa yang saya sampaikan di awal bahwa kita sebenarnya sudah punya tim kebersihan, namun ada yang sudah purna sehingga butuh reorganisasi. Jadi mungkin nanti akan saya sampaikan di rapat, kemudian kalau sudah terbentuk tim, maka tim ini akan berdiskusi. Jadi tim ini akan berdiskusi bagaimana supaya program ini dapat berjalan, bagaimana membuat anak-anak bisa membuang sampah pada tempatnya sesuai dengan jenis sampah-sampah tersebut. Kemudian selain itu yang saya lakukan selain berdiskusi yaitu nanti kita akan berkolaborasi dengan guru TK karena kita satu halaman, karena itu yang beraktivitas bukan hanya anak SD, maka tim kebersihan nanti ini akan berkomunikasi dengan guru TK sehingga akan sinkron. Kalau SD sudah tertib, TK-nya belum juga akan sulit. Jadi kita mensinkronkan dua lembaga ini, kita akan komunikasi atau mungkin bisa nanti kepala sekolah memfasilitasi untuk menjembatani supaya antara TK dan tim kebersihan ini bisa berkomunikasi dengan baik. Berarti intinya itu nanti komunikasi yang menyenangkan ya Pak Sarian. Kalau saya boleh garis bawahi itu artinya nanti jenengan membuat komunikasi yang menyenangkan, terus akhirnya nanti tercapai tujuan bersama gitu Pak Sari. Betul. Selanjutnya saya ingin tahu Pak Sari untuk bagaimana strategi jenengan dalam mencapai kegiatan ini. Strateginya bagaimana? Strategi apa yang jenengan lakukan untuk melakukan kegiatan ini agar sampai sukses gitu Pak Sari? Maksud saya gitu. Iya Pak Lin. Ketika jenengan bertanya ini saya mulai terbuka ini. Berarti saya harus butuh strategi untuk bisa mencapai kebersihan ini ya. Jadi nanti setelah tim ini kembali terbentuk karena tadi kekurangan, tim kembali terbentuk, tim ini akan menggali potensi. Jadi potensi apa yang dimiliki termasuk mengaktifkan ketua-ketua kelas untuk sebagai
tim di dalam menjaga kebersihan lingkungan, baik itu di dalam kelas maupun lingkungan sekolah. Itu yang saya lakukan. Kemudian saya akan bersama tim itu rencananya nanti saya akan mengajak mereka itu membuat atau mendaur ulang sampah-sampah yang ada di sekolah itu menjadi lebih bernilai. Mungkin dari botol-botol bekas atau yang lain sebagainya kita rubah menjadi semacam kerajinan tangan sehingga nanti akan lebih ada nilainya, dan juga hasil karya anak ini nanti mungkin akan bisa ditempel di sekolah atau dipajang di sekolah ataupun di kelas, sehingga anak-anak akan lebih senang, sehingga mereka akan tergerak mengumpulkan sampah itu sesuai dengan jenisnya atau sesuai dengan kelompoknya, sehingga nanti mereka akan timbul motivasi sendiri. Oh, nanti ini sampahnya tak kumpulkan di sini, nanti hasilnya akan saya buat kerajinan tangan. Nah, sehingga dengan itu mungkin anak-anak akan termotivasi untuk membuang sampah sesuai dengan jenisnya. Kemudian yang untuk yang organik, sampah-sampah organik itu nanti kita akan buat kita jadikan sampah organik. Sampah organik ini akan kita jadikan pupuk, Pak Lin, sehingga nanti akan kembali kepada lingkungan yang sehat, yang bersih, sehingga tanaman yang ada di sekolah itu semakin subur. Dengan tanaman semakin subur, lingkungannya menjadi asri, harapannya nanti menuju ke sekolah adiwiyata. Jadi saya ingin sekolah saya itu seperti sekolah-sekolah yang lain, yang rindang, yang indah, nah seperti itu, Pak Lin. Iya. Menarik sekali Pak Syahri, keren sekali. Untuk selanjutnya saya pengen tahu itu Pak Syahri, tadi kan jenengan ada yang melibatkan siswa gitu Pak Syahri ya. Iya betul. Untuk melibatkan siswa itu kira-kira strategi bagaimana Pak Syahri agar nanti Pak Syahri menjalankan tugas itu berjalan dengan lancar. Umpamane ini ya boleh saya contoh Pak Syahri ya. Umpamane dari kelas 1 sampai kelas 1 itu kan masih kecil-kecil Pak Syahri ya. Betul. Kecil-kecil itu mungkin caranya mengarahkan dengan kelas 2 dengan kelas 3 itu enggak sama Pak Syahri. Jadi kan boleh cerita itu bagaimana untuk nangani anak-anak yang dari kelas 1 dengan kelas 2 itu perbedaannya bagaimana, terus yang kelas 3 dengan kelas 4 itu bagaimana, untuk kelas 6 itu bagaimana, coba jenengan cerita, karena saya juga tidak tahu Pak Syahri itu yang kelas SD itu bagaimana ya, maksudnya saya kan belum pernah sama sekali yang dari SD. Monggo Pak Syahri. Begini Pak Lin, jadi dari pertanyaan jenengan itu saya terpikirkan, oh iya, yang kelas 1 tentunya tidak bisa dilepas begitu saja. Tidak mungkin ketua kelas 1 bisa menghandle teman-temannya. Karena kelas 1 beda dengan kelas yang tinggi. Nah, maka daripada itu, nanti timnya itu, dari tim kebersihan itu, nanti semua wali kelas terlibat. Jadi wali kelas 1 sampai kelas 6 terlibat sebagai tim kebersihan. Kemudian dari semua pengurus kelas, yaitu ketua, wakil ketua, bendahara, dan sekretaris, ini bertanggung jawab di kelas masing-masing. Tentunya kalau kelas 1, 2 itu butuh arahan yang lebih, itu bisa dari wali kelasnya masing-masing, bisa dari guru PJUK atau guru kesehatan, atau juga bisa dari teman sebaya, yaitu kakak kelasnya. Mungkin kelas 6 atau kelas 5 ini bisa memberi contoh pada adik-adiknya. Begitu Pak Lin. Mungkin yang kelas 10 kelas 1 ya Pak Syahri itu jenengan melibatkan, maksudku bagaimana Pak Syahri strategi jenengan yang kelas umpamanya yang kelas 5, kelas 4 itu bagaimana? Seandainya tempat-tempatnya Pak Syahri, maksud saya itu kan tadi tentang kelas ya Pak Syahri untuk kebersihan ya. Itu
untuk yang di halaman, jenengan itu mempunyai gambaran gimana? Kalau yang di kebersihan halaman, halaman itu loh, iya. kebersihan halaman itu jenengan mempunyai strategi bagaimana? Oh, kan kelasnya banyak itu Pak Sari, Iya. 1 sampai 6. Mungkin jenengan bisa cerita itu dari itu, coba. Mungkin yang bisa saya lakukan bersama tim begini, Pak Lin. Apa itu kita menyiapkan tempat-tempat sampah di tempat-tempat yang strategis. Kemudian tempat sampah ini kita beri tulisan. Jadi biar mengingatkan anak, atau mungkin tempat sampahnya diberi warna berbeda. Jadi untuk tempat sampah organik itu bisa diberi warna hijau, yang anorganik warna kuning, sehingga anak-anak mudah membedakan, memasukkan sampah sesuai dengan jenisnya. Kemudian selain itu, setiap kelas itu mempunyai tugas atau tanggung jawab kebersihan di dalam kelas dan juga lingkungan depan kelasnya masing-masing. Sehingga nanti di kelas dan di depan itu sudah ada yang bertanggung jawab. Jadi di depan, kebetulan halaman saya juga tidak terlalu luas. Saya kira kalau diberikan tanggung jawab itu setiap kelas, insya Allah semua sudah bisa itu juga termasuk belakang halaman Pak Sari ya, belakang gedung itu juga termasuk ya berarti. Kebetulan sekolah saya itu belakang gedungnya tidak ada, jadi pagar sudah apa itu tanah terakhir, jadi sudah pagar, gedung itu sudah mepet di atas tanah. Jadi yang ada sisa itu hanya halaman sekolah saja. Iya. Iya, menarik sekali Pak Syahri, jenengan kegiatannya ini berarti sudah keren banget sekali. Untuk bagaimana Pak Syahri tindak lanjutnya, mungkin jenengan rencanakan kapan tindak lanjutnya ini? Sesuai rencana besok itu kan ada rapat, jadi kita sampaikan di waktu rapat itu setelah timnya terbentuk, maka tim ini akan segera membuat rencana. Kemudian setelah rencana ini sudah dibentuk, kita langsung aksi nyata. Jadi kita melakukan aksi nyata, kemudian kita melakukan refleksi. Jadi setelah apa yang kita lakukan itu kita evaluasi. Kemudian nanti hasil evaluasinya itu bagaimana, akan kita tindak lanjuti untuk bisa menjadi efektif lagi ya. Untuk kita belum tahu sekarang karena belum tahu hasilnya. Jadi hasil kita evaluasi baru tahu tindak lanjut apa yang kita butuhkan. Iya, terima kasih Pak Syahri, sudah bagus sekali. Untuk selanjutnya, untuk proses coaching sore hari ini, Pak Syahri, kira-kira jenengan sudah mencapai tujuan yang diperoleh belum? Kira-kira, coba. Alhamdulillah, terima kasih atas bantuannya Pak Lin. Saya sudah tercerahkan. Jadi yang dulunya saya agak susah terkait apa itu penanganan sampah karena saya merasa sendiri. Setelah dapat coaching dari Pak Lin tadi, saya mulai terpikirkan untuk mengajak rekan sejawat, kemudian melibatkan anggota kelas, dan membuat rencana-rencana yang lain, sehingga yang dulunya saya merasa sendiri, sekarang alhamdulillah atas bantuan Pak Lin, insya Allah ini akan bisa teratasi dan berjalan dengan sesuai yang diinginkan. Terima kasih Pak Syahri, berarti untuk coaching kali ini kita sudah selesai. Saya pengen tahu untuk selanjutnya, mungkin minggu depan kita akan lanjutkan lagi Pak Syahri. Pengen tahu hasilnya jenengan itu bagaimana, kan sangat menarik sekali ya Pak Syahri, jenengan itu SD bagus sekali. Saya belum pernah loh Pak Syahri kayak jenengan itu SD gitu, menangani anak kecil-kecil gitu, saya belum pernah. Saya akhiri nggih Pak Syahri nggih. Terima kasih Pak Lin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sangat luar biasa sekali Pak Syahri dan Pak Lin. Sesuai dengan pengamatan saya pada sore hari ini, yang saya bisa amati
dari Koci, yaitu Pak Lin Hari, sangat luar biasa. Bahwa pertama Pak Lin ini menanyakan tentang kabarnya terlebih dahulu, tujuannya tercapai, identifikasinya juga tercapai, rencana aksinya juga sudah tercapai, begitu juga dengan tanggung jawabnya. Dan dengan Pak Lin hari ini sangat baik sekali dalam mendengarkan dengan rasa gitu, dengan sepenuhnya hadir dengan sepenuhnya, lalu menyatakan persepsi dengan sama gitu, pemahaman disamakan terlebih dahulu, lalu Pak Lin melakukan apresiasi kepada si Koci, dan dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu membuat si Koci ini dapat terpancing dengan mencari solusinya tersendiri gitu. Dan sangat keren sekali Pak Sari sebagai seorang Koci dapat mendapatkan solusi-solusi yang sangat bagus-bagus sekali, inspiratif, keren dengan inovasinya yang berbagai macam begitu. Sangat keren sekali Pak Lin, Pak Syahri. Sesuai dengan pengamatan saya ini sudah jauh sangat-sangat baik. Baik, sesi yang pertama ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Cici. Waalaikumsalam Pak Sari. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Syahri. Bagaimana kabarnya Pak Syahri hari ini? Alhamdulillah saya sendiri juga baik Bu Cici. Saya dengar Bu Cici nanti akan melaksanakan coaching bersama Pak Lin ya? Oh iya Pak Syahri. Jadi kemarin ini Pak Lin sempat menghubungi saya untuk melakukan coaching bersama beliau. Begitu. Nggih. Kira-kira nanti apa yang ingin Bu Cici kembangkan dari coaching tersebut ya? Potensi apa yang ingin Bu Cici kembangkan? Kalau dari coaching, saya tuh sebagai coach ingin mengembangkan potensi sesuai dengan alur ini ya, alur tirtanya. Jadi saya mengharapkan juga Pak Alin ini dapat sesuai dengan alurnya bercerita dan mendapatkan solusi-solusi gitu, solusi-solusi yang terbaru yang akan membantu Pak Lin untuk menyelesaikan apa yang menjadi permasalahan Pak Lin begitu. Oh ya, bagus sekali apa yang ingin Bu Cici lakukan. Semoga berjalan dengan lancar. Nanti apa yang diharapkan Coach juga bisa terpenuhi. Amin. Terima kasih Mbak Sari. Baik, saya persilakan untuk Bu Cici melaksanakan coaching dengan Pak Lin. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Lin. Waalaikumsalam Bu Cici. Pak Lin, bagaimana kabarnya hari ini Pak Lin? Alhamdulillah baik-baik Bu Cici. Alhamdulillah. Nah kemarin Pak Lin sempat menghubungi saya itu mau mengajak coaching bersama saya. Dari sini apa sih yang ingin diceritakan ini Pak Lin bersama saya ini? Iya Bu Cici, dari kemarin itu saya mempunyai angan-angan agar nanti Bu Cici bisa ngoceng saya, yaitu nanti kita ada masalah dengan siswa saya. Yang pertama itu kehadiran siswa, yang kedua yaitu tentang keterlambatan siswa hadir masuk sekolah, terus yang ketiga yaitu kerapian memasukkan baju, terus selanjutnya yaitu mengenai sholat berjamaah zuhur dan asar, yang itu yang menjadi benak saya di minggu-minggu ini Bu Cici. Gitu. Wah begitu ya Pak Lin ya. Jadi Pak Lin ini ingin membuat anak-anak ini disiplin begitu ya Pak Lin ya? Iya, maksudnya nanti itu anak-anak biar mempunyai karakter yang bagus, disiplin yang positif, terus akhirnya pembelajaran membahagiakan, terus akhirnya menyenangkan, terus anak-anak itu artinya itu nyaman lah, nyaman dan senang. Maksud saya pencapaiannya itu, pengennya saya seperti itu. Oke, saya dapat ini menangkap tujuan dari apa yang menjadi angan-angannya Pak Lin begitu untuk anak-anak ini biar
di sekolah itu sesuai dengan ini ya, disiplin positif begitu Pak Lin ya? Iya, betul. Tapi inginnya saya itu anak-anak itu bisa mencapai disiplin positif yang artinya mempunyai kesadaran diri yang baik, terus mempunyai harapan ke depan, bagaimana jika lulus SMK. Nah, itu pertemuan di SMK ini itu anak-anak sudah mempunyai berbagai macam pembelajaran yang harus dilakukan dengan baik. Artinya anak-anak kita harus bimbing dengan sungguh-sungguh sehingga nanti lulus itu anak-anak sudah mencapai apa yang dia inginkan gitu. So, saya gitu. Wah, harapan Pak Lin ini sangat baik sekali, sangat keren sekali. Nah, untuk kalau dilevelkan, kira-kira menurut Pak Lin itu anak-anak di sekolah Pak Lin saat ini di angka 1 sampai 10 ada di angka berapa Pak Lin? Jika saya pikir-pikir itu sekarang saya itu yang anak-anak Bu sih, maksudnya itu posisinya 9. Wah, Jadi keren sekali 9. iya, di posisi 9. Kenapa kok seperti itu? Saya itu survei dengan anak-anak, bagaimana anak-anak yang kadang-kadang saya lewat dengan anak itu saya tanya, bagaimana tentang kerapian anak-anak? Sudah bagus, Pak. Terus saya sendiri kadang lewat di ruang paling timur, kadang saya lewat di aula atas, terus kadang saya lewat itu di aula tengah, terus kadang lewat di bengkel, itu saya tanya satu-satu. Maksudnya dengan valid, biar valid gitu lebih jadi, maksud saya gitu. Selain itu saya juga tanya dari teman guru piket, terus saya tanya dengan teman guru BK juga, terus saya tanya dengan guru mapel, selain itu juga wali kelas, selain itu teman-teman guru produktif, bengkel yang mengajar tentang istilahnya keahlian mereka itu bagaimana untuk kerapian dan kedisiplinan anak-anak itu sudah mencapai di level itu Bu Cici, gitu maksud saya gitu. Sangat keren sekali Pak Lin. Untuk pencapaian 9 itu sangat tinggi Pak Lin. Lah, kalau sudah 9 berarti Pak Lin ingin nilai yang lebih sempurna lagi atau bagaimana ini Pak Lin? Iya, saya pengennya ya itu ya kalau bisa ya naik lah, naik nggak mencapai 10 ya kita itu bisa naik Bu Cici. Istilahnya kalau saya kerja itu kan harus punya target maksud saya gitu. Prioritas, maksudnya di sisi mana yang kurang, kan gitu. Di sisi mana yang kurang, di sisi mana yang di wilayah mana yang kurang, apa yang harus kita kerjakan, terus apa yang harus kita benahi, kan setiap hari saya buat itu. Jadi saya itu pengen tahu di berbagai macam kegiatan itu di mana kegiatan itu saya buat grafik sehingga nanti datanya valid terus meningkat gitu. Pengen saya itu meningkat gitu. Jadi maksud saya itu tidak stagnan. Artinya 90 ya paling enggak kita meningkat walaupun meningkat berapa 9,1 atau meningkat 9,2 atau meningkat 9,3 kan enggak apa-apa lah. Atau tetap menurun 9,00 kan enggak apa-apa. Yang penting kita itu di mana letak kita untuk menjalankan kegiatan itu kan ada gitu maksud saya gitu. Oke, kalau tadi kan di angka 9. Kalau di angka 9 menurut Pak Lin permasalahan yang selama ini masih ingin ditingkatkan lagi itu yang di sebelah mananya Pak Lin? Mungkin permasalahannya lebih spesifik atau seperti ini mungkin anak-anak ini kan masalah berpakaian tadi sudah rapi semua. Nah, itu yang lebih ingin ditingkatkan lagi itu yang bagaimana begitu Pak Lin? Iya, terima kasih Bu Cici. Jadi saya mempunyai angan-angan untuk yang masalah bidangnya kan banyak Bu Cici ya di kesiswaan itu banyak sekali. Jadi saya pengen yang tentang kerapian terutama yang
belum memasukkan baju itu berapa, jadi per siswa berapa, terus yang terlambat itu berapa, terus yang belum sholat secara tertib itu berapa. Karena sholat itu ada dua, sholat zuhur dan asar itu masih di sekolah. Bagaimana agar anak-anak itu bisa menjalankan dengan baik. Nah, itu yang harapan saya itu ke depan itu. Ya prioritasnya itu di situ dulu ada 3 hal itu. Tapi selain itu saya juga punya lagi Bu Cici. Jadi saya itu mengembangkan anak kelas 10, 11, 12 itu sekarang saya kumpulkan dulu. Saya kumpulkan bagaimana kira-kira kamu setelah lulus ini kamu bekerja di mana? Kamu kuliah atau kerja atau pengen wirausaha? Jadi anak-anak itu harus mempunyai tujuan-tujuan gitu yang pasti gitu. Karena kalau tidak seperti itu nanti anak-anak itu belajar kemana? Nah gitu. Jadi sakmane kita itu harus membimbing anak itu seperti itu. Artinya mempunyai target yang harus dicapai. Di dalam sekolah ini harus punya target yang harus dicapai. Karena SMK itu kebanyakan kan 80% lah. 80% itu anak-anak kan pengen bekerja. Makanya istilahnya tentang yang di bidang humas itu punya gambaran untuk bekerja di mana, bekerja di mana. Kayak kemarin diantarkan di SMK 8 Malang akhirnya bisa lolos 14 siswa dan maksud saya itu kebanggaan tersendiri bagi saya, maksud saya gitu. Nah, akhirnya orang tua itu saya datangkan pengen tahu biar anak-anak yang lain itu tahu gitu loh. Bahwa anak yang benar-benar mempunyai kepribadian yang baik, mempunyai potensi yang baik, disiplin yang baik, itu bisa kita untuk meraih cita-cita itu. Akhirnya orang tua kan senang gitu Bu Cici. Setelah karena wali kelas juga sama dengan guru-guru juga akhirnya bangga gitu maksud saya gitu. Keren sekali Pak Lin. Kalau sampai pencapaian 14 anak bisa lolos itu sangat keren sekali Pak Lin. Dan itu bisa menjadikan contoh gitu ya untuk teman-temannya begitu ya Pak Lin. Intinya menurut Pak Lin adalah anak yang disiplin positif dengan kepribadian yang baik, karakter yang baik dapat mencapai kebahagiaannya ini sampai 14 anak ini hingga lolos sampai ke Malang itu ya Pak Lin ya berarti. Iya betul. Oh, begitu. Jadi saya bisa tangkap Pak Lin ini mengharapkan anak-anak itu mencapai tujuannya itu dengan kebahagiaan yang setinggi-tingginya begitu Pak Lin. Iya, betul Bu Cici. Dan tidak skakmat di sini saja, harus terus berkembang dan terus meningkat begitu ya Pak Lin. Iya, harus terus meningkat, terus berkembang. Itu dari sisi kebaikan dulu Bu Cici. Saya mengembangkan itu disiplin positif dulu. Kalau kalian itu rapi dulu istilahnya kita harus menjaga tentang kerapian berpakaian dulu. Jadi itu harus dikuatkan pada istilahnya dikuatkan pada pikiran dan perasaan anak-anak itu. Ya, kalau sudah ditanamkan kekuatan sehingga anak-anak itu bisa berpikir, oh nanti saya itu begini. Karena dilihat banyak orang untuk bekerja itu kan perlu smart. Smart itu artinya kan semuanya itu harus wah gitu, artinya bagus lah gitu. Artinya kita mengembangkan anak-anak potensinya ke situ. Itu Bu Cici. Jadi harapan saya itu anak-anak itu keren sekali. Iya. Jadi harapannya setelah itu anak-anak itu bisa melakukan kewajiban umpamanya sholat duhur dan asar itu sudah tertib. Ini alhamdulillah sudah 90% itu sudah bagus. Sholat duhur dan asar juga sudah bagus. Anak-anak sudah tertib. Nah itu dikawal oleh teman-teman
guru piket, terus tim kedisiplinan gitu, itu kan punya banyak siswa, jadi Bu Cici gitu. Karena banyak siswa, jadi kita harus kolaborasi banyak teman guru juga kan gitu. Kan cuma saya sendiri itu kadang saya melihat-lihat di mana, di bagian mana gitu. Terus selain itu adalah kehadiran, makanya saya membuat sesuatu itu agar nanti anak-anak kesadaran dengan orang tua itu, makanya saya harus kolaborasi dengan orang tua juga. Itu Oke, langkah apa yang paling akan lakukan nih untuk membuat anak-anak tuh semakin meningkat dan semakin berkembang lagi untuk mencapai kebahagiaan tersebut, Pak Alin? Iya, yang pertama kali itu saya analisa dulu Bu Cici, analisa dengan tim kedisiplinan, kira-kira di wilayah mana yang misalnya ya kerapian, itu wilayah mana yang belum berhasil, jadi di kelas mana yang belum berhasil. Setelah itu langkah kedua saya rapat dengan wali kelas 10, saya rapatkan sendiri. Jadi khusus kelas 10, khusus wali kelas 10. Jadi tidak ada yang kelas 11, 12. Jadi beda hari itu Bu Cici. Jadi hari ini pamannya kelas 10, minggu depan itu rapat kelas 11. Nanti minggu depan lagi kelas 12. Jadi berbeda-beda. Untuk jadi langkah saya itu menerapkan bagaimana masukan dari wali kelas itu. Mungkin ada penemuan-penemuan yang terbaru yang mungkin pelanggaran itu yang belum ditemukan di bagian kesiswaan, sehingga saya itu bisa kolaborasi dengan wali kelas. Untuk langkah selanjutnya, selain itu saya rapat dengan guru agama juga, karena guru agama itu berhubungan dengan sholat, duhur, dan asar. Itu saya kumpulkan guru agama dengan guru piket. Terus guru agama saya ajak untuk bertanya, kira-kira apa ya Bapak Ibu yang belum bisa membaca Al-Quran? Karena ada anak SMK itu ada yang belum bisa membaca Al-Quran gitu Bu Cici. Itu ya enggak tahu ya dari mana SD-nya gitu Pak Sari ya, dari mana SMP-nya itu saya enggak tahu. Itu ada beberapa siswa itu kelas 10, 11, terus kelas 12 itu istilahnya belum bisa membaca Al-Quran gitu Bu Cici. Maksudnya membaca alif ba gitu belum bisa. Nah itu saya kolaborasi dengan guru agama. Jadi guru agama saya kumpulkan gimana ini solusinya gitu. Saya tanya. Jadi langkahnya saya gitu. Terus untuk tentang keterlambatan anak-anak itu sudah bagus. Jadi langkah saya ya saya tanya langsung petugasnya itu yang kelas-kelas mana yang masih terlambat, karena yang terlambat itu saya lihat itu dari 1000 siswa itu hanya 3, 4, 5 gitu. Jadi begitu Bu Cici langkah-langkah. Keren sekali Pak. Jadi gini, yang saya mau tanyakan lagi itu berarti kalau untuk keterlambatan dan kerapian yang ada di kelas itu Pak Lin punya ini ya, punya apa ya namanya petugas gitu tersendiri. Iya betul Bu Cici. Jadi saya itu punya petugas tim disiplin ya Bu Cici. Jadi setiap hari Senin itu siapa? Itu ada Bu Cici. Jadi di piket gitu. Senin yang bertugas di nanti menangani keterlambatan siapa, yang menangani nanti sholatnya siapa. Jadi Senin itu satu hari full itu nge-match gitu. Nge-match dengan keterlambatan, dengan kedisiplinan anak masuk, dengan kehadiran siswa, terus dengan nanti istilahnya satu hari full itu, jadi Senin. Umpamanya nanti Selasa itu sudah ganti orangnya, gitu. Rabu ganti lagi orangnya, Kamis juga ganti orangnya,
Jumat ganti orangnya. Jadi Senin sampai Kamis itu berbeda-beda orangnya untuk yang nangan itu. Terus saya juga membantu di belakangnya situ karena ini istilahnya kan kita kolaborasi Bu Cici ya. Jadi kolaborasi itu harus kita mendampingi apa keluh kesahnya gitu. Terus apa yang harus dibantu gitu. Saya itu mendampingi teman-teman guru seperti itu. Karena kalau kita harus kolaborasi itu kan yang positif kan gitu kan Bu Cici maksudnya. Maksudnya yang harus dikembangkan gitu. Itu Bu Cici. Oke, baik Pak Lin, sangat keren sekali. Di sini ada analisis, ada rapat bersama wali kelas, bersama rapat dengan guru agama, guru piket, sampai ada petugas tiap hari Senin sampai Kamis, itu sangat keren sekali Pak Lin. Iya. Kalau gitu, kira-kira kapan Pak Lin untuk melaksanakan rapat, analisa, dan ini yang terpenting dulu yang akan dilakukan itu yang mana Pak Lin? Iya, saya yang terpenting dulu itu nomor 1 wali kelas dulu, Bu Cici. Jadi wali kelas dulu itu saya rapatkan kira-kira ya minggu depan. Minggu depan itu saya jadwal wali kelas 1, terus nanti ke depannya lagi kelas 11, nanti kelas 12. Selain itu rapat lagi dengan tim kedisiplinan, terus lagi rapat dengan guru BP, BK, terus nanti rapat dengan guru agama juga untuk menyelesaikan hasilnya itu. Maksud saya gitu. Mungkin ke depannya bagaimana, ada pengembangan bagaimana, atau yang kurang berjalan itu wilayah di mana. Maksud saya gitu. Selain itu saya lupa Bu Cici, selain itu kan saya juga kolaborasi dengan orang tua, jadi saya itu membentuk grup WA khusus dengan orang tua siswa. Di satu sekolahan itu membentuk grup khusus WA dengan orang tua, dengan guru mapel dan guru wali kelas dengan saya juga. Jadi kalau ada apa-apa kita itu langsung connect langsung gitu. Maksudnya langsung mengonek dengan orang tua. Jadi tahu kondisi anak saya itu bagaimana jika di sekolahan gitu. Maksud saya biar cepat kita komunikasi itu biar cepat dan mudah. Selain itu saya juga kolaborasi dengan ketua kelas, semuanya saya kumpulkan itu. Dengan ketua jurusan juga saya membentuk itu agar nanti pekerjaannya itu mudah dilakukan. Itu Bu Cici. Wah, keren sekali untuk kolaborasinya Pak Lin, melibatkan seluruh komunitas sekolah, bahkan dengan wali murid juga Pak Lin libatkan, bahkan untuk kepemimpinan siswa seperti ketua kelas juga Pak Lin libatkan. Wah, keren sekali Pak Lin. Jadi di sini Pak Lin, tadi Pak Lin juga minggu depan ya Pak Lin ya untuk pelaksanaannya. Saya tunggu Pak Lin ceritanya untuk minggu depan bagaimana untuk perkembangan dari tujuannya Pak Lin tersebut gitu. Iya, Oke, Pak Lin. Karena di sini sudah masuk di sesi akhir nih Pak Lin. Pak Lin tadi sudah menyatakan tujuan-tujuannya. Kira-kira dari sesi ini apakah tujuan Pak Lin itu tercapai atau tidak? Terima kasih Bu Cici. Untuk kali ini di coaching Bu Cici itu saya merasa senang, lega lah. Artinya tujuan saya untuk kedepannya bagaimana itu saya sudah mempunyai gambaran kira-kira apa yang harus saya lakukan, terus apa yang harus saya laksanakan. Itu alhamdulillah sudah ada gambaran di benak saya gitu Bu Cici. Alhamdulillah sudah bisa mencapai tujuan itu, apa yang pengen saya lakukan itu ada. Maksudnya gitu Bu Cici. Oke, baik. Terima kasih Pak Lin sudah mau bercerita bersama saya sore hari ini. Kalau begitu saya akhiri sesi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa coaching yang dilakukan oleh Bu Cici dan Pak Lindari. Baik, saya sebagai pengamat akan menyampaikan hasil pengamatan yang saya amati dari proses coaching kali ini.
Tadi saya mengamati mulai dari awal sampai akhir, bagus sekali. Diawali dengan menyapa coach-nya, kemudian saling menyapa antara coach dan coach. Itu merupakan awal yang baik untuk menghadirkan. Jadi kehadiran sepenuh hati, kemitraan itu terjalin. Nah, bagus dimulai dari itu. Kemudian saya melihat juga alurnya sudah sesuai. Jadi sudah mengalir seperti alur tirta. Jadi seperti air mengalir, kemudian alur tirta dipenuhi, yaitu tujuannya tadi juga sudah disampaikan. Kemudian identifikasi masalah juga sudah digali oleh Bu Cici, dan Pak Lin juga dengan sangat terbuka menyampaikan masalahnya maupun solusi atau rencana aksi yang akan dilaksanakan Pak Lin untuk bisa mencapai tujuan tersebut. Kemudian juga tadi terkait tanggung jawabnya juga sudah disampaikan Pak Lin bahwa Pak Lin akan melaksanakan kegiatan itu dan juga berkolaborasi dengan seluruh seluruh komunitas yang ada di sekolah, baik itu mulai dari rekan-rekan guru maupun siswa, bahkan juga tadi juga disampaikan dengan orang tua. Jadi luar biasa apa yang sudah dilaksanakan. Tadi Pak Lin juga sudah mendapatkan tujuan daripada apa yang ingin dituju oleh Pak Lin dari hasil coaching kali ini. Semoga bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Sari. Waalaikumsalam Pak Lin. Gimana kabarnya sore ini Pak Sari? Alhamdulillah hari ini sehat Pak Lin. Bagaimana dengan jenengan sendiri? Alhamdulillah sehat-sehat Pak Sari. Saya pengen tahu Pak Sari itu kemarin katanya mau coaching dengan Bu Cici ya? Ya betul. Rencananya hari ini Pak Lin saya akan melaksanakan coaching dengan Bu Cici. Berarti saya boleh mengamati Pak Sari ya, boleh mengamati di samping jenengan itu, boleh nggih? Nggih. Saya pengen tahu Pak Sari kira-kira untuk dengan Bu Cici nanti jenengan itu kan coaching ya Pak Sari ya. Jenengan pengennya itu bagaimana untuk mengembangkan Bu Cici itu? Kira-kira bagaimana pengembangannya dengan Bu Cici itu? Begini Pak Lin, rencananya saya akan pertama itu hadir sepenuh hati, jadi akan saya dengarkan apa yang disampaikan oleh Bu Cici, kemudian melaksanakan sesuai alur tirta. Jadi tujuan dari pertemuan ini nanti apa, kemudian saya akan menggali hal-hal yang perlu diidentifikasi dari masalahnya Bu Cici itu apa, kemudian saya akan mendorong Bu Cici untuk menemukan ide-ide barunya yang timbul dari Bu Cici selaku coach sehingga bisa menyelesaikan masalahnya. Itu Pak Lin yang akan saya Nggih. Bagus sekali Pak Sari. Silahkan untuk melakukan coaching. Saya akan mengamati di samping jenengan. Monggo Pak Sari sekarang dimulai. Terima kasih Pak Lin. Baik, Assalamualaikum Bu Cici. Waalaikumsalam Pak Sari. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik sekali Pak Sari. Pak Sari ini bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, hari ini juga baik Bu Cici. Kemarin kita sudah janjian hari ini akan melaksanakan coaching ya. Kira-kira ada hal apa ini yang mau disampaikan Bu Cici pada saya? Jadi gini Pak Sari, saya tuh punya kegelisahan gitu, punya masalah sama rekan guru gitu di sekolah saya. Ini tuh sudah berlangsung ya cukup lama sih, ya 3 bulan kebelakangan ini gitu. Jadi guru olahraga di tempat saya mengajar itu di hari Sabtu itu memiliki 2 jam
itu jatahnya 2 jam untuk praktek begitu guru olahraga ini. Jadi hari-hari sebelumnya itu adalah materi di kelas dan untuk hari Sabtunya tuh diberi waktu 2 jam untuk praktek gitu. Nah, di praktek tersebut yang menjadi masalah saya itu adalah guru tersebut itu tidak bisa tidak bisa prakteknya itu tidak bisa di lapangan sekolah begitu, di halaman sekolah itu tidak bisa karena ini kesempatannya itu dilakukan kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu. Jadi kan banyak ini siswanya. Ya, Jadi ya. lapangannya ini sangat sempit gitu, apalagi masih dibagi dengan pihak SD begitu. Jadi akhirnya guru PJOK ini mengajak anak-anak untuk latihannya itu di luar sekolah gitu atau di lapangan desa gitu. Dan itu cukup jauh dari sekolah saya gitu. Jadi yang mengakibatkan anak-anak itu kadang kembali itu tidak sesuai dengan jamnya gitu, Pak Syahri. Jadi seperti saya di jam selanjutnya itu saya nggak dapat jam gitu. Jam saya tuh terpotong oleh anak-anak, kadang belum sampai, kadang waktu saya itu cuma 40 menit dan itu 30 menitnya digunakan untuk anak-anak itu belum nanti sampai sekolahan, masih belum capeknya untuk jalan tadi, belum nanti minta istirahat sebentar. Dan saya akhirnya kan nggak ngajar Pak Sari untuk selanjutnya ini pelajaran selanjutnya. Jadi itu yang jadi permasalahan saya bingung gitu. Gimana cara menghadapinya ini gitu Pak Sari? Oh ya ya. Jadi intinya dari apa yang disampaikan Bu Cici tadi, saya menangkap bahwa ada kurang kedisiplinan waktu ya Bu Cici ya. Iya benar Pak Sari. Jadi disiplin waktunya itu gimana ya, manajemen waktunya ini dari gurunya itu sepertinya memang saya nggak tahu ya, saya nggak mau berpikir yang negatif gitu. Mungkin memang pelajarannya itu cukup, waktunya itu kurang, makanya belum selesai. Mungkin kan seperti itu. Tapi nyatanya sampai sekarang hingga 3 bulan seperti itu terus gitu. Ya ya. Baik, karena percakapan kita ini hanya singkat, apa ini yang ingin Bu Cici dapatkan dari percakapan kita kali ini? Saya tuh berharap setelah coaching bersama Pak Sari, saya tuh bisa dapat pencerahan atau pemikiran yang terbuka dari pemikiran saya yang masih ruwet ini seperti benang kusut gitu. Belum dapat solusi gitu Pak Sari dari permasalahan saya gitu. Jadi saya tuh pengennya kalau setelah coaching bersama Pak Sari, saya mendapatkan solusi gitu dari permasalahan saya ini gitu. Baik, baik. Tadi di awal Bu Cici sudah sedikit menceritakan tentang masalahnya ya, yaitu tentang anak-anak tidak bisa berolahraga di halaman sekolah karena tempatnya itu terbatas, harus dibagi juga dengan anak SD begitu ya Bu Cici ya. Iya benar Pak Sari. Selain di tempat yang jauh tadi, apakah tidak ada alternatif lain mungkin yang lebih dekat dari situ Bu Cici? Sebenarnya kalau alternatif lain itu ada tanah kosong, namun tanah itu kan bukan untuk ini kan tanah pribadi orang begitu, bukan untuk selayaknya digunakan untuk olahraga anak gitu. Jadi bukan di lapangan. Kalau lapangan paling terdekat ya lapangan desa itu, dan itu kan ya kalau perjalanan itu sekitar 20 menit kalau jalan kaki, tapi kalau naik sepeda ya 15-13 menitan begitu. Dan itu yang paling dekat. Kalau yang dekat lagi ada, namun itu adalah lahan warga begitu. Jadi kalau mungkin mau digunakan juga harus izin, dan itu juga belum tentu diizinkan juga gitu. Oke, oke. Jadi masalahnya tempatnya tidak ada itu jauh sehingga butuh waktu. Nah, karena tadi keterkaitan tempat jauh, nah apakah Bu Cici itu punya rencana bagaimana supaya waktunya ini lebih singkat? Nah, mungkin punya rencana buat anak-anak supaya lebih singkat sampai tempat dan kembali dengan secara singkat itu hal apa yang ingin Pak Guru, apa itu Bu Cici terapkan itu?
Kalau menurut saya ya Pak ya, kalau menurut saya itu katakanlah begini, kalau menurut saya untuk kedisiplinan waktu untuk anak-anak ini ya, kalau saya sebagai guru PJOK-nya mungkin saya akan membuat waktu, katakanlah beliau ini dikasih jamnya ini kan jam mulai masuk itu kan jam 7:10, jam 7:10 hingga jam setengah 9. Harusnya tuh memang kembali kan di jam-jam itu. Jadi kalau sudah jam 7:10 segeralah untuk berangkat. Nanti dikasih waktu nih perjalanannya kan 20 menit kalau jalan kaki. Harusnya 20 menit sebelumnya tuh harusnya sudah disudahi gitu untuk prakteknya gitu. Kalau mungkin memang kurang waktu kan bisa dilanjutkan untuk minggu depannya gitu loh Pak Syahri. Atau mungkin memang di situ olahraganya untuk prakteknya kan bisa bersama-sama, tidak harus satu-satu anak kan gitu. Jalan-jalan dari jalan sekolah ke tempat itu kan juga sudah termasuk olahraga gitu loh. Kalau menurut saya sih gitu ya. Tapi itu untuk waktunya anak-anak. Tapi untuk strategi selanjutnya untuk penanganannya ke gurunya, bagaimana agar guru ini bisa efisien dalam waktunya, mungkin saya akan ini ya, mungkin ngobrol sama guru PJOK-nya, mungkin itu karena dulu saya sebelum 1 bulan begitu, saya tuh sudah bicara gitu dengan kepala sekolah bahwa bagaimana Pak atas ini, kalau seperti ini kan tidak, saya juga merasa waktu saya kan digunakan, kalau 1-2 kali nggak apa-apa lah, tapi kalau sudah sampai 1 bulan, ya saya merasa terganggu gitu, saya tidak bisa mendapatkan hak saya untuk mengajar juga saya tidak bisa mendapatkan, hak anak untuk belajar juga tidak terpenuhi kan begitu. Mungkin saya akan berbicara dengan guru PJOK-nya secara langsung, mungkin begitu ya Pak Syahri ya. Oh, nggih. Bagus. Jadi bagus sekali rencana Bu Cici, yaitu berbicara dengan yang bersangkutan sehingga beliaunya lebih mengerti terkait apa yang Bu Cici hadapi. Nah, mungkin selain berbicara secara langsung dengan guru tersebut, langkah apa lagi yang akan Bu Cici laksanakan itu? Kalau saya tuh apa ya Pak Syahri ya? Kalau selain itu tadinya sih cuma itu ya. Kalau sekarang apalagi ya? Oh ya, mungkin gini, karena mungkin kalau lapangannya itu tidak terbagi dengan pihak SJ, mungkin masih bisa lah ya untuk hanya sekedar senam atau mungkin voli begitu. Sepertinya masih bisa. Mungkin saya akan meminta izin kepada kepala sekolah untuk pihak SJ apabila olahraganya itu mungkin bisa gimana ya? Mungkin olahraganya tuh bisa tidak bersama-sama gitu loh. Karena kan kita Sabtu, kalau mungkin SJ mau Sabtu ya kita Jumat lah diganti begitu. Atau mungkin diganti di hari yang lain begitu. Mungkin begitu Pak Syahri. Saya akan iya, saya akan berbicara juga tuh sama kepala sekolahnya pihak SD karena kebetulan guru PJOK saya itu juga guru SJ di situ gitu. Jadi harusnya memang saya bisa kolaborasi nih sama kepala sekolah agar membantu saya gitu untuk bicara sama guru PJOK-nya agar kita sama-sama jalan lah gitu. Karena kan harusnya bisa ya Pak ya, kalau guru PJOK-nya kita itu sama, harusnya kan saling bisa kasih ruang gitu loh. SJ nanti sendiri, ditempatkan sendiri, nanti SMP juga begitu gitu. Jadi lapangan ini bisa digunakan bersama-sama begitu ya Pak. Mungkin gitu ya Pak. Oke, 2 itu Pak Syahri mungkin. Oh, Saya nggih. mendapatkan ide baru ini Pak Syahri. Jadi tadi berarti guru PJOK-nya ini merangkap di SD itu juga ya Bu Cici ya? Iya benar Pak Oh, Syahri. gitu. Jadi Berarti itu kan yang menjadi ada kekecewaan saya juga gitu Pak Syahri. Kok jadi saya tuh pikirnya juga gitu, padahal kan beliau ini juga merangkap, tapi mengapa tidak bisa ini membagi waktunya atau tempatnya untuk sama-sama kita bisa menempati lapangan ini dengan
bersama gitu. Kalau sama-sama semua dalam satu waktu kan tidak bisa karena memang cukup kecil. Tapi kalau dengan waktu yang berbeda mungkin kan harusnya bisa gitu loh. Jadi SD nanti tetap di tempat itu secara penuh, bahkan SMP juga begitu. Kalau menurut saya sih gitu ya, Pak. Itu untuk perencanaan jenengan itu ya tadi ya. Jadi supaya mengatur jadwalnya antara di SD dan di SMP disinkronkan sehingga tidak berbenturan begitu ya. Iya benar Itu Pak Sari. alternatif yang sangat luar biasa, bagus. Namun tidak menutup kemungkinan begini Bu Cici. Karena di SMP dan di SD itu kan ada guru lain. Nah, mungkin akan berbenturan dan ada kemungkinan juga susah mengatur waktunya sehingga secara terpaksa tidak bisa mengatur untuk bergantian itu, sehingga alternatif terakhirnya harus ke lapangan yang jauh tadi. Itu apakah ada langkah lain yang Bu Cici lakukan? Oke, kalau menurut saya mungkin gini Pak, karena memang anak-anak ini kan kalau sekarang ini itu kan jalan kaki terus. Mungkin saya akan lebih meminta anak-anak ini untuk naik sepeda mungkin ya, karena mereka kan sekolahnya kan pakai sepeda gitu. Jadi kan itu jauh lebih cepat gitu loh Pak daripada jalan kaki. Dan mungkin juga saya ini berbicara dengan anak-anak juga Pak. Jadi terkait hal ini, jadi anak-anak saya mengingatkan anak-anak dan memberikan anak-anak ini apa ya gini pengertian atau gini bahwasanya anak-anak ini harus kembali sebelum pokoknya jam 8:30 harus sudah sampai di sekolah begitu. Jadi kan kalau anak-anak sudah tahu waktunya sampai jam berapa kan bisa mengingatkan gurunya begitu Pak Sari. Dan bisa naik sepeda itu kan jauh lebih cepat juga daripada jalan kaki begitu. Iya, bagus sekali. Jadi itu bisa mempercepat waktu ya Bu Cici ya. Tadi Ya, yang benar, awalnya Mas jalan kaki butuh waktu lebih lama, kalau naik sepeda lebih cepat. Itu juga termasuk alternatif yang sangat bagus sekali. Cuma begini Bu Cici, kalau anak-anak itu sedang berolahraga, karena olahraga itu kebanyakan menyenangkan, itu biasanya anak-anak sendiri juga lupa. Padahal Bu Cici tadi sudah berencana ingin menyampaikan pada anak, memesan kalau sudah waktunya jam sekian harus segera kembali. Nah, kemungkinan anak juga akan merasa asik bermain sehingga lupa waktu kembali. Nah, apakah ada hal lain yang Bu Cici bisa laksanakan? Kita sesuaikan dengan perkembangan zaman sekarang kan serba mudah nggih. Jadi elektronik mudah, tidak seperti dulu kita harus susah untuk menghubungi orang. Ya, sekarang kan lebih mudah. Nah, rencana apa kira-kira Bu Cici laksanakan itu? Oh iya juga ya Pak Sari ya. Saya tidak berpikir sampai ke situ Pak Sari karena saya tuh berpikirnya bahwa olahraga ya sudah cukup kan gitu. Menurut saya kan gitu. Ya juga ya Pak Sari ya. Kalau dipikir-pikir anak-anak itu kalau olahraga ya gitu namanya kan mereka senang ya. Oh iya. Mungkin yang bisa saya lakukan itu menghubungi gurunya ya. Mungkin menghubungi karena tadi kan sudah ada kesepakatannya mungkin di awal nanti saya berbicara dengan guru PJOK-nya terlebih dahulu ketika sudah mengerti, saling memahami, menyamakan persepsi kita masing-masing. Mungkin saya mengingatkan kepada beliau ini bahwa waktunya jam segini Pak, mungkin harus kembali begitu. Oh iya Nah, Pak Sari, benar-benar, Pak Sari, wah. Karena tidak menutup kemungkinan anak-anak asik bermain sehingga mereka sendiri lupa. Oh iya benar-benar Pak Sari itu. Ya itu yang saya lupakan tuh Pak Sari. Iya benar Pak Sari. Terus kira-kira rencana Bu Cici ini akan berkomunikasi dengan guru tersebut itu kapan akan dilaksanakan sehingga permasalahan Bu Cici ini bisa segera terselesaikan? Yang pasti itu secepatnya ya Pak. Secepatnya itu mungkin besok karena besok itu kan saya ketemu nih sama Bapak PJOK-nya dan Sabtu itu kan sudah dernya gitu. Jadi harinya itu kan hari Sabtu. Jadi mungkin sebelum itu kan berarti hari Rabu ini mungkin saya akan berbicara dengan Pak gurunya gitu, guru PJOK-nya. Mungkin akan ditemani oleh guru-guru yang lain nih karena kan
setelah pelajaran itu kan kelas 1, 2, 3 kan berbeda guru ya, tidak saya semua. Jadi mungkin saya akan mengajak guru-guru tersebut untuk mengajak ini ngobrol bareng-bareng nih sama Bapak PJOK-nya begitu Pak Syahri. Nggih. Jadi bagus sekali rencana yang akan Bu Cici laksanakan. Intinya kalau semua dikomunikasikan, insya Allah akan menjadi mudah dan akan mendapatkan solusi dari itu. Oke, sebelum kita akhiri, kita review kembali. Jadi apakah yang tadi Bu Cici inginkan dalam pertemuan ini sudah tercapaikah atau belum ini? Alhamdulillah Pak Syahri, Masya Allah. Saya tuh berpikirnya mungkin hanya ada satu jalan, yaitu cuma ya sekedarnya ngomong gitu aja. Kalau menurut saya kan gitu. Ternyata setelah coaching bersama Pak Syahri, terima kasih sekali. Saya tuh menemukan banyak solusi di sini. Saya bisa mengerti nih kalau anak-anak tuh ternyata memang kalau olahraga tuh kadang memang ada sampai lupa waktu seperti itu. Saya harus menghubungi beliau, menghubungi pihak sekolah juga, menyamakan komunikasinya kita begitu. Terima kasih Pak Sari, sangat membantu saya dan tujuan saya itu sudah tercapai begitu Pak Sari. Ya. Oke. Terima kasih Bu Cici karena terbatasan waktu kita secara daring kali ini. Semoga apa yang Bu Cici akan komunikasikan dengan guru PJOK bisa berjalan atau bahkan kalau bisa menyamakan persepsi antara SD dengan SMP sehingga tidak perlu olahraga di tempat jauh, atau kalau memang tidak bisa sama sekali, alternatif tadi yaitu bisa dengan apa itu, siswa diberi pesan atau mungkin menelpon langsung gurunya tadi yang sudah Bu Cici utarakan ini ya. Semoga berhasil, semoga berjalan dengan baik sehingga semua pembelajaran bisa berjalan. Anak-anak mendapatkan haknya untuk belajar di semua mata pelajaran. Bu Cici juga bisa melaksanakan hak dan kewajibannya. Amin. Sampai ketemu lagi. Saya tunggu kabarnya bagaimana perkembangan dari apa yang Bu Cici hadapi ini. Pasti Pak Sari. Sekarang saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Sari, Bu Cici untuk pengamatan saya dari Pak Sari sudah berjalan dengan baik, sudah mengalir dengan sesuai dengan model Tirta. Saya amati itu sudah bagus sekali strategi untuk memberikan pertanyaan yang menggugah bagaimana Bu Cici untuk mengeluarkan ide-ide yang baru, terus bisa memberikan solusi yang baru. Pak Sari sudah bagus sekali. Selain itu Bu Cici untuk yang di Koci itu sudah memberikan jawaban-jawaban yang bagus dan menemukan solusi-solusi yang bagus. Dari berbagai macam tadi, saya simpulkan sudah sangat bagus sekali. Dari pengamatan saya itu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.